Perkenalkan, nama saya Lisandro Paslah dengan NIM 2102111060151. Di sini saya akan mengerjakan tugas topik 3. Di tugas topik 3 ini kita diberikan 6 buah soal. Soal pertama yaitu buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut, yaitu seperti yang saya tandain ini. Kita akan masuk ke kode blocks-nya. Di sini saya telah membuat kode programnya, yaitu saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama, saya menggunakan include IOStream sebagai library dan using namespace std. Di sini saya menggunakan integer main array dengan integer x sebanyak 5 sama dengan 75, 80, 77, 90, dan 75 seperti yang ada pada soal ini. Lanjut, kita menggunakan for looping dengan integer y sama dengan 0, y kurang dari 5, dan y plus plus. Dan kita akan cout integer y dan x y. Kita akan merun pada nomor 1 ini. Di sini telah muncul hasil yang sama seperti pada soal nomor 1 ini. Lanjut, nomor 2 ini kita disuruh membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya seperti bawah ini. Kita akan masuk ke kode blocks lagi. Pada nomor 2 ini kita masih menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama, kita menggunakan include IOStream sebagai library, terus using namespace std. Kita menggunakan integer main string dengan variabel a sebanyak 5 sama dengan Kipop, Wulan Jamila, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar seperti pada soal yang telah diberikan. Kita menggunakan for looping dengan integer x sama dengan 0, x kurang dari 5, dan x plus plus dengan cout-nya variabel x ditambah 1 dan variabel a x. Kita akan merun dan hasilnya seperti pada nomor 2 ini. Dan kita akan lanjut ke nomor 3. Pada nomor 3 ini kita disuruh membuat program menggunakan string yang menampilkan kata-kata yang bawah ini bisa. Kita lanjut ke kode blocks nomor 3. Pada nomor 3 ini kita masih menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan include IOStream sebagai library dan using namespace std. Di sini kita menggunakan integer main string dengan variabel a sama dengan pasti bisa. Kita juga menggunakan for looping integer x sama dengan 0, x kurang dari integer a titik length x plus. Kita menggunakan function length yang akan mengembalikan nilai panjang dari string yang kita gunakan. Di sini kita membuat cout variabel a titik add. Kita menggunakan sebuah function add yang akan mengembalikan nilai pada posisi sesuai nilai yang diberikan. Add x
NDL. Kita akan merun. Hasilnya seperti yang ada pada soal yang diberikan nomor 3. Lanjut. Pada nomor 4, kita disuruh membuat program menggunakan pointer yang menampilkan seperti di sini. Kita akan masuk ke kode blok. Di sini saya masih menggunakan WhatsApp Programmer 11 dengan include IOStream sebagai library dan using namespace std. Terus integer main string dengan judul, dengan variabel judul sama dengan variabel berlalu, dan string variabel pengarang dengan marga t, dan integer jumlah satuan. Di sini saya menggunakan simbol difference dan difference. Simbol operator difference ini, simbol operator difference ini gunanya untuk mengakses nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Dan untuk simbol operator difference ini gunanya untuk menampilkan variabel yang ada dalam alamat memori. Di sini menggunakan variabel simbol difference J dengan simbol difference judul, lalu simbol difference B dengan simbol difference pengarang. Selanjutnya integer simbol difference JM sama dengan simbol difference jumlah. Lalu kita membuat cout-nya, cout dengan variabel simbol difference J. Di bawahnya menggunakan simbol difference P, dan terakhir menggunakan simbol difference JM. Kita tidak menggunakan return 0. Kita akan merun bagian ini semua, dan hasilnya seperti yang ada pada soal. Lanjut, pada nomor 5 ini kita disuruh membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Kita masuk ke kode blok. Kita masih sama menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan include IOStream sebagai library. Di sini saya menggunakan integer x, y, z dengan cout masukkan angka pertama, dengan in x, lalu cout masukkan angka kedua, lalu in y. Di sini karena kita disuruh menukarkan dua bilangan, kita menukar bilangan variabel yaitu x ke z, y ke x, dan z ke y. Lalu cout akan ditukar. Terakhir cout angka pertama dengan variabel x, lalu angka kedua dengan variabel y. Lalu kita akan merun semua ini. Dan ini kita disuruh memasukkan angka pertama. Misalnya angka pertama 7, lalu angka kedua 3. Dan hasilnya angka pertama menjadi 3 dan angka kedua menjadi 7.
Seperti yang disuruh, yaitu menukarkan dua bilangan. Lanjut, pada nomor 6 kita disuruh membuat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Kita akan masuk ke blok. Pada nomor 6 ini kita masih menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan include IOStream sebagai library dan using namespace std. Dalam integer main-nya kita menggunakan integer x, integer y sama dengan 1, dan integer z. Lalu cout masukkan bilangan yang akan difaktorialkan, dan cin dengan variabel z, lalu cout dengan variabel z, dan tanda seru sama dengan. Terus for dalam kurung x sama dengan z, x lebih dari sama dengan 1, dan x min. Terus y dikali sama dengan x. Terus if dalam kurung x lebih besar dari 1 dengan cout variabel x. Terus else dengan cout variabel x juga. Dan terakhir cout hasilnya adalah ditambah variabel y. Kita akan merun, masukkan bilangan yang akan difaktorialkan. Misalnya kita mengetik 7, akan keluar 7 tanda seru sama dengan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 5040. Sekian dari saya, terima kasih.